Shalom Bapak Ibu, selamat jumpa lagi di akun TikTok saya yang linknya di uh, dwipayana.ii. Itu saya ada mengunggah satu versi panjang dari sebuah bahasan tentang hukum Allah ya. Di situ saya beri judul Hukum Allah dalam liputan 3 masa. Nah, versi pendeknya ini akan saya bahas di sini, yaitu hukum Allah di masa Abraham, di masa Musa, dan di masa Kristus ini. Ini versi pendeknya Bapak Ibu ya. Apakah di ketiga masa ini hukum Allah sudah ada? Pertama, di masa Abraham Bapak Ibu. Apakah ada atau sudah ada hukum Allah? Belum ada hukum tertulis Bapak Ibu ya, seperti yang diberikan kepada Musa, yaitu hukum Taurat ya. Tetapi prinsip-prinsip hukum Allah itu sudah dikenal secara lisan di hati nurani manusia ini ya. Bukti Alkitabnya ada di Kejadian 26 ayat 5 Bapak Ibu. Di situ dituliskan karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban-Ku, perintah-Ku, ketetapan-Ku dan hukum-Ku. Ini buktinya Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menyatakan kehendaknya kepada Abraham meskipun di dalam bentuk hukum belum di dalam bentuk hukum tertulis Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, hukum Allah secara moral dan prinsipil itu sudah ada, tapi belum dibakukan atau disahkan di dalam bentuk hukum tertulis seperti pada zaman Musa ini Bapak Ibu. Bagaimana di masa Musa? Nah, apakah sudah ada hukum Allah? Ya, inilah masa resmi atau sah diberikannya hukum Allah dalam bentuk tertulis Bapak Ibu, yaitu hukum Taurat atau Torah ya, termasuk di dalamnya 10 perintah Allah atau Dekalog. Bukti Alkitabnya ada di Keluaran 20 Bapak Ibu ya. Allah memberikan 10 perintah langsung di Gunung Sinai ya. Itu bisa Bapak Ibu ya lihat ya, bahwa di Imamat dan Ulangan memuat banyak ketetapan hukum moral, hukum upacara, dan hukum sosial ini. Jadi kesimpulannya, di masa Musa adalah masa di mana hukum Allah itu secara resmi, sah, tertulis, diberikan kepada umat Israel sebagai bagian dari perjanjian ini ya. Lalu bagaimana di masa Kristus Bapak Ibu? Apakah masih ada hukum Allah? Ya tentu saja ya. Yesus tidak menghapus hukum ya, tetapi menggenapinya. Dia menegaskan esensi hukum dan menyempurnakannya dengan kasih dan Roh Kudus ini. Bukti Alkitabnya Bapak Ibu baca di Matius 6 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di Roma 13 ayat 10 dinyatakan bahwa kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat ini ya. Perubahan-perubahan penting apa yang dilakukan oleh Mesias ketika dia menciptakan hukum kasih karunia di dalam masanya ini? Nah, yang pertama perubahan-perubahan penting itu adalah hukum upacara dan korban yang disempurnakan di dalam pengorbanan dirinya sendiri ya. Jadi korban hewan pada waktu hukum Taurat itu sekarang dirubahkan karena dia sendiri yang mengorbankan dirinya ya. Ini hukum moral tetap berlaku ya, seperti 10 perintah Allah, tetapi dijalankan dalam kuasa kasih dan Roh Kudus, bukan di dalam legalisme seperti di Taurat ini ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Di masa Kristus hukum Allah tetap ada, tapi diterangi dan digenapi di dalam kasih dan hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan akhirnya, hukum Allah ada di setiap masa dari 3 masa tadi ya.
Pertama, di masa Abraham, bentuk hukum Allah berbentuk prinsip moral secara lisan atau hati nurani, belum tertulis tapi nyata dan ditaati oleh Abraham. Yang kedua, di masa Musa, bentuk hukum Allah berbentuk hukum tertulis, Taurat dan 10 perintah. Inilah hukum resmi bagi umat Israel sebagai bangsa perjanjian, Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, di masa Kristus, hukum digenapi di dalam kasih dan roh. Hukum moral tetap bertahan digenapi oleh Yesus. Begitulah Bapak Ibu. Versi panjangnya bisa Bapak Ibu lihat di akun TikTok saya di payana.ii. Ini versi panjang, cukup lumayan, kira-kira 26 menit Bapak Ibu ya, yang menjelaskan secara panjang lebar mengenai 3 masa hukum ini ya. Sekian Bapak Ibu, Shalom, semoga Tuhan berkati. Amin.